Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini saya ingin sedikit membahas terkait daripada kasus yang viral belakangan ini terkait daripada perundungan atau bullying terhadap anak. Memang saya dengar pelakunya juga termasuk anak ya. Nah, ya ini sangat miris juga ya. Sangat miris dan kasus bullying ini sering terjadi setiap tahunnya. Tapi kok tidak berkurang atau bahkan semakin meningkat kasus bullying. Jadi seperti apa? Nah, sebelum ke situ, memang yang paling viral ini terjadi di Cilacap ya, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, terus di beritanya itu dia diancam pasal berlapis, katanya seperti itu. Nah, mungkin sekarang juga lagi masa proses, kita nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa. Yang jelas dari pihak korban ingin ditindak seadil-adilnya. Nah, dan dasar hukumnya apa sih yang dijerat itu? Ya sebenarnya banyak ya dasar hukumnya ya. Selain daripada KUH pidana, ya terkait daripada pengeroyokan ya, pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri, ada sendiri ya pasalnya. Kalau secara sendiri kan bisa kita tinjau ke KUHP pasal 351. Tapi kalau secara bersama-sama di pasal 170. Karena ini anak, maka dia berlaku kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini nanti bisa dicek ada di pasal 9 ya. Nah, di pasal 9 ayat 1 ini yang bunyinya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau lainnya. Nah, terus juga ada di pasal 13 bunyinya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kejahatan, atau kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, terus juga ada di pasal 76A dan 76C sanksi pidana ya yang melakukan kekerasan yang merugikan moral juga itu ada ya, diancam sanksi pidana penjara 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Bisa dilihat juga pasal 80 dan juga pasal 77. Itu kalau misalnya dia si korban ini mendapatkan luka berat. Banyak ya pasalnya ya, sangat banyak memang di KUHP maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, tentu ini ya harus dituntaskan gitu. Lantas yang disalahkan apakah si anak yang sebagai pelaku? Katanya si pelaku ini adalah ketua geng ya, ketua geng. Dia juga melakukan kekerasan kepada anggota gengnya atau temannya ya. Saya juga nggak tahu ya. Dia doang yang disalahkan atau bagaimana? Apakah teman-temannya yang pada saat itu tidak membantu itu disalahkan juga? Saya kira kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, sekolah bertanggung jawab atas moral yang dilakukan oleh pelaku. Apalagi kalau misalnya bullying ini dilakukan di lingkungan sekolah. Kalau mungkin pulang sekolah ya palingan itu bukan tanggung jawab ini si guru ya. Tapi tetap secara moral, secara etika, karena dia dibentuk dan di dalam di bawah satuan pendidikan tersebut dia belajar. Otomatis kan yang bertanggung jawab adalah guru. Nah, itu udah jelas loh. Anak ini berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, itu harus loh. Jadi, sekolah ini juga bertanggung jawab. Paling enggak, ya dia bisa mengadvokasi. Tidak bisa dia menelantarkan begitu aja. Misalnya, ya udah korban begitu aja. Apalagi saya lihat di videonya itu, seolah-olah si sekolah ini kayak melindungi si pelakunya, tapi ya itu nanti teknis di lapangan dinamikanya seperti apa. Nah, untuk temannya yang terlibat, ya saya kira
harus dipastikan ya, kalau temannya ikut memukul atau emang ternyata di situ dia membantu ya, benar-benar membantu, benar-benar ada unsur menyelakai si korban, otomatis dia mungkin ya diikut sertakan. Kalau misalnya si anak ini dia karena, maksudnya temennya dia menyaksikan, khususnya yang merekam itu tuh, karena dia memang ingin membantu, tapi karena nyari aman, supaya tidak ikut dibully karena badannya kecil atau ya tidak bisa berkuasa, otomatis dia lebih baik diam dan memviralkan hal tersebut. Nah, jadi harus dipastikan hal-hal kayak gitu ya. Nah, ini sangat miris. Terus apa solusi dari saya pribadi? Dari saya pribadi, solusi supaya tingkat bullying ini berkurang, bahkan hilang, itu harus ada sisi edukasi hukum dan edukasi olahraga bela dirinya. Edukasi hukumnya ini seperti apa? Penyuluhan hukum. Kadang saya miris juga ya, saya mengajukan proposal penyuluhan hukum, dan jujur aja saya biasanya nggak minta dana ke sekolah-sekolah ataupun ke instansi pendidikan, namun ditolak, namun tidak diterima. Tidak ada kejelasan. Sangat miris, padahal tujuan saya baik. Memberikan arahan supaya anak peserta didik ini mendapatkan ya edukasi yang benar, supaya tidak neko-neko bahasanya. Nah, kalau misalnya ada penyuluhan hukum, dia menyebutkan, nih ya pelaku bully ya, kalau misalnya sering mukul temennya, atau misalnya luka dikit aja, hati-hati di penjara. Dan di penjara itu kalian nggak bisa makan enak. Kalian akan susah kerja, kalian begini. Paling nggak peserta didik atau murid ini akan berpikir, ya kan? Wah, kalau seandainya saya di penjara, bahaya juga nih. Masa saya udah di penjara aja nih. Belum apa-apa, belum nikah, masih anak-anak udah di penjara aja. Atau ya walaupun memang penjara anak kan ya, tapi kan bisa aja nanti kita kasih upaya preventif mencegah dengan menakut-nakuti. Hati-hati kalau di penjara nanti kalian bertemu orang yang besar, dewasa, terus kalian malah dibully balik, bisa aja seperti itu gitu. Ya, itu metodenya supaya minimnya kasus bullying terjadi gitu. Paling enggak kalau ada yang mengajukan edukasi hukum, ya tolonglah terima gitu materi tentang bullying. Nah, barangkali kalau ada yang mengundang dari Skriptlaw, dengan senang hati kami akan hadir. Nah, itu dari sisi edukasi hukumnya. Bagaimana sisi edukasi olahraga bela diri? Pelaku ini kan dia dari background bela diri. Bahkan ya, dulu ingat nggak yang kasus penganiayaan sampai meninggal di suatu pondok pesantren? Ternyata pelakunya juga memiliki background bela diri. Aneh ya, kok justru dia belajar bela diri, justru kok jadi pelaku gitu. Nah, otomatis kan tingkat berbahayanya lebih tinggi lagi. Ya kalian yang korban-korban ini juga jangan mau kalah. Belajar bela diri tetap. Kalau misalnya di sekolah tidak nyaman belajar bela diri, di luar pun juga bisa. Minimal kita bisa bela diri, ketemu orang bela diri, minimal dia juga memperhitungkan, oh kalau saya membuli dia, saya bisa kena hajar juga nih. Minimal kan begitu. Ada upaya preventif. Nah, terus juga dari orang tua maupun guru harus memantau. Kalau ada yang bully, bilang ya. Nah, kalau ada yang misalnya mengincar, bilang ya. Nah gitu. Nanti dipindahin lah atau apa. Nah itu sebenarnya teknis semua yang saya ceritain ini ya. Cuman penting, karena kenapa? Sekali itu terjadi, dampaknya kan berbahaya. Gitu ya. Jadi harapannya dari institusi pendidikan jangan mudah-mudah menilai segala hal itu sangat kecil lah, sangat remeh. Edukasi hukum nggak penting, kalau ada kasus baru minta pelindungan hukum. Terus juga bela diri, cuman nambah-nambah budget doang nih. Tapi nggak dipakai-pakai juga bela diri. Ya begitulah mindset orang sekarang. Dan pada akhirnya dibutuhkan juga gitu. Saya walaupun praktisi hukum, tapi saya juga berkecimpung di dunia bela diri. Nah, saya juga pernah menjadi korban bullying. Pelaku bully pernah, tapi waktu di pesantren itu pun saya juga ketahuan pelaku bully.
Pelaku bully karena dia tidak mau memberikan makanan kepada kita, dia sembunyi-sembunyi makan. Akhirnya saya balik itu lemarinya, saya acak-acak isinya. Ketahuan sama pengurusnya, saya ditendang sampai pingsan. Ya begitu ya. Tapi itu bagus. Akhirnya kan ada pengawas yang peduli terhadap hal itu. Biasalah namanya anak-anak itu pikirannya nyeleneh lah atau sensasi. Nah, dulu kalau korban bully pada waktu SD saya juga pernah. Untungnya belum sampai yang berdarah-berdarah gitu, nggak sampai. Paling ya kayak cemoohan, terus juga ya ditampar sih sering gitu. Saya, dipukul biru, sampai biru kayaknya pernah deh. Saya ngadu ke orang tua. Orang tua datang, akhirnya mengancam. Gitu. Ya pernah lah pokoknya. Orang tua tuh mengancam dalam arti, kalau anak gua kenapa-napa ini nanti sekian gitu. Jadi dia udah memperhitungkan supaya si pelaku ini benar-benar diawasi di bawah orang tuanya. Gitu ya. Nah, penting lah pokoknya pinter-pinternya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua atau wali atau siapapun itu, karena kalau menurut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, semua orang bahkan pemerintah itu wajib menjamin kepastian anak ini untuk mendapatkan segala hal, baik itu pendidikan, hukum, diskriminasi, dan sebagainya. Saya kira itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.